Kira-kira sebaiknya sikap dan persiapan apa yang harus dilakukan oleh semua orang di industri apapun selain dana darurat, apalagi yang harus kita persiapkan untuk mengantisipasi PHK? Gitu kan, ini berarti kan harus ada dana yang dipersiapkan sebagai pekerja di luar dana darurat. Oke, Safinas. Jadi sebelum kita membahas terkait keuangan, kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa yang namanya siklus ekonomi itu pasti selalu terjadi. Ada saatnya siklus ekonomi itu sedang bagus-bagusnya, ada saatnya siklus ekonomi itu tidak bagus atau bahkan resesi. Jadi resesi sendiri juga kita mengalaminya bukan hanya COVID-19, 2008 juga dunia resesi ekonomi walaupun kita tidak resesi tapi berdampak juga, terus juga 98, 2015 gitu ya. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu, maka kita itu harus punya sikap proaktif ya. Proaktif dalam artian kita tuh harus bisa menganalisa kira-kira kita nih sekarang bekerja di industri yang seperti apa sih. Kita harus tahu perkembangannya ke depannya tuh seperti apa. Apakah industri saya akan terancam atau tidak ke depannya. Karena di setiap resesi ekonomi itu akan selalu ada industri yang turun, tapi akan ada industri baru yang mengalami kenaikan. Itu kenapa biasanya tiap resesi ekonomi akan ada orang kaya yang turun kasta, tapi akan ada orang kaya baru lagi. Nah, kita harus proaktif untuk melihat kira-kira posisi kita tuh aman gak sih untuk beberapa tahun ke depan. Kalau misalnya enggak, maka industri apa yang harus saya pelajari agar saya bisa maintain kehidupan saya gitu ya. Yang kedua, kita harus melakukan yang namanya diversifikasi keterampilan. Ketika COVID-19 itu terjadi, saya melihat bahwa kita tuh udah nggak bisa jadi spesialis. Kita harus bisa jadi generalis. COVID-19, coba ada satu pekerjaan yang gajinya mungkin cukup gede, pilot ya. Ketika COVID nggak bisa terbang juga. Itu adalah orang-orang yang benar-benar spesialis kan. Kalau dia nggak punya kemampuan lain, bagaimana bertahan hidup? Ya mungkin kalau pasangannya punya pendapatan. Tapi kalau jadi orang yang generalis, pilotnya misalnya bisa masak, tiba-tiba dia bisa bikin konten masak misalnya. Jadi terbantu kan, oke? Yang ketiga, jangan bergantung sama satu sumber pendapatan. Jadi ketika kita masih aktif bekerja, ketika kita produktif, upayakan untuk menyisihkan pendapatan seperti tadi Sania juga menyebut. Selain dana darurat, membangun yang namanya passive income. Atau kalau, passive income kekecilan lah returnnya. Oke, berarti bangun bisnis mulai dari kecil-kecilan, gitu kan. Setidaknya masih punya waktu yang banyak sebelum amit-amit cabang bayi ya, kalau misalnya ternyata industri kita itu mengalami kemunduran. Sebenarnya seberapa penting sih untuk kita memiliki dana darurat sedini mungkin gitu? Karena ada orang yang berpikiran kayak, enggak deh, kerja di BUMN itu menjamin kok dana di samping dana pendapatan inti, ada dana tunjangan ini, tunjangan A, B, C, D, E, asuransi, semua udah diberikan. Jadi nggak perlu lagi kita pikirin asuransi jiwa, asuransi warisan, semua udah ada kok gitu. Ngapain lagi kita pikirin dana darurat gitu? Sebenarnya gimana sih harusnya? Baik, memang ketika kita melihat sebuah industri itu, kita juga perlu melihat kira-kira kita tuh berada di bagian yang mana. Kalau kita misalnya bekerjanya di area-area pemerintahan, misalnya seperti kita menjadi PNS, tentu itu akan lebih secure ya, karena kemungkinan untuk kita misalnya di PHK-nya itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Sehingga banyak orang yang kayak mengenyampingkan untuk mereka memiliki dana darurat. Oke, nggak salah juga, tapi saya tetap memaksa untuk memiliki dana darurat, karena itu adalah fondasi dari perencanaan keuangan kalau keuangan Anda mau stabil. Karena dana darurat itu bukan hanya bisa dipakai ketika nanti di PHK, tapi juga sebelum itu. Dan menghindari para PNS itu malah ngegadein SK untuk sekedar dapat utang untuk keperluan darurat, oke? Yang kedua, kalau misalnya ternyata bekerjanya di perusahaan swasta, ya, yang dimana mungkin industri-industri tertentu itu memiliki resiko yang lebih tinggi. Misalnya startup gitu ya, kita tahu ketika 2020 mungkin karena suku bunganya rendah, jadinya hire besar-besaran. Tapi balik lagi ketika siklus ekonomi suku bunganya itu tinggi, akhirnya banyak perusahaan startup ini yang harus ngejar laba bersih dan akhirnya mereka melakukan efisiensi. Akhirnya pasti ada badai PHK di sini gitu kan. Tapi yang perlu kita tahu adalah hal tersebut nggak bisa kita kontrol. Siklus ekonomi, suku bunga, itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah keuangan kita sendiri. Salah satunya adalah dengan memiliki dana darurat. Jadi pesan saya, sisihkan 5-10% pendapatan untuk dana darurat. Minimum tuh 6 kali pengeluaran apabila Anda sudah memiliki keluarga. Oke. Nah, menyambung Ci Olive tadi kan sempat sampaikan gitu ya, siklus ekonomi nggak ada yang tahu begitu, dan kita juga makanya harus diversifikasi keterampilan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya nih akhirnya tadi ada badai PHK, terus banyak kan karyawan yang kena PHK gitu dirumahkan, terus
kira-kira apa aja nih step yang harus dilakukan bagi mereka-mereka yang udah terlanjur kena PHK? Ya. Yang paling pertama perlu dilakukan sudah pasti adalah melakukan yang namanya evaluasi keuangan itu sendiri ya. Karena ketika di PHK, oke mungkin ada uang JHT yang keluar gitu ya. Atau misalnya bisa cairin BPJS Ketenagakerjaannya atau misalnya dapat pesangon gitu dari kantor. Tapi kan kita belum tahu nih kira-kira sampai berapa lama kita nganggurnya gitu kan. Kalau ternyata pesangonnya hanya cukup misalnya sampai 6 bulan ke depan. Gimana gitu. Berarti setelah 6 bulan apa? Berarti kan harus anggaran keuangannya harus ada yang dirubah nih. Kita nggak bisa pakai anggaran keuangan yang sebelumnya lagi. Tentu ada pos-pos pengeluaran yang harus kita sesuaikan dan efisiensikan gitu. Jadi ketika kita melakukan evaluasi keuangan, utamakan adalah keuangan-keuangan yang benar-benar prioritas termasuk cicilan di dalamnya gitu, dan juga kesehatan ya. Jadi misalnya kalaupun sekarang pakainya asuransi swasta nih, ketika PHK ternyata aduh udah nggak ada kemampuan untuk bayar asuransi kesehatan, nggak apa-apa kok untuk shifting ke BPJS Kesehatan. Yang penting kamu terproteksi gitu kan, supaya kalau sakit ujung-ujungnya nggak ngutang, akhirnya membebani finansial itu sendiri gitu ya. Yang kedua, coba ikut-ikut komunitas yang gratis atau misalnya membangun kembali networking ke teman-teman. Jangan malu untuk menghubungi orang-orang yang kalian kenal. Selama kalian misalnya pernah punya hubungan baik dengan mereka, pasti mereka kemungkinan besar akan membantu gitu kan. Yang ketiga, perbaikilah CV gitu. Yang terbaru, kadang kan orang udah kerja enak-enak lama-lama udah nggak ngeliat CV lagi tuh kan. Gitu. Jadi skill tuh jangan lupa. Jadi bukan hanya dana darurat kita miliki, tapi dana itu akan bertambah seiring dengan skill juga bertambah. Setuju ya? Setuju banget. Gitu. Jadi nggak cuma dana yang harus kita koleksi, tetapi juga skill harus kita koleksi. Itu dia. Nah, setelah kita kena PHK nih, apa step yang bisa kita lakukan dengan dana yang kita miliki saat ini? Oke. Jadi tergantung nih, kamu di posisinya seperti apa. Kalau misalnya kamu nggak punya utang, mungkin kamu akan lebih aman ya, karena paling yang kamu butuhkan adalah pengeluaran-pengeluaran yang memang seperti bayar sekolah anak atau misalnya bayar sewa gitu ya. Tapi kalau punya utang, nah ini nih yang cukup PR gitu ya untuk dilihat kembali, kira-kira kalau misalnya masih punya utang apa yang harus dilakukan. Ya udah pasti misalnya menghubungi pihak pemberi pinjaman untuk menjelaskan kondisi saat ini dan melakukan restrukturisasi utang, atau misalnya kalau utangnya itu berpotensi menyita aset ya, yang dimana sekarang mungkin tidak ada kemampuan untuk membayar cicilan, maka bisa juga misalnya menjual beberapa aset yang dipakai untuk menutupi utang. Misalnya punya cicilan KPR tapi sekarang ada mobil, mungkin nggak untuk mobilnya dijual dulu agar bisa membayar cicilannya KPR, beberapa waktu ke depan gitu. Jadi dilihat mana yang menjadi prioritas. Jangan sampai yang prioritas malah dibelakangin. Atau jangan sampai ada utang yang berjalan berbarengan. Jangan sampai habis PHK gara-gara pengen healing malah liburan ya. Padahal uang pesangonnya segitu-gitunya. Itu dia. Tapi kalau misalnya untuk kewajiban perpajakan ya habis kali PHK, jadi gimana keterusannya, Ci Olive? Oke, jadi kalau perpajakan sendiri ya, ketika misalnya terkena PHK, disarankan untuk menemui HR ya, tetap untuk menanyakan terkait dengan perpajakan ini. Nah setelah itu adalah jangan dimatiin NPWP-nya ya, karena ketika memiliki NPWP mau bekerja atau tidak bekerja, kita itu tetap harus wajib melaporkan yang namanya SPT itu sendiri. Nah nanti ada ketentuan apabila memang sudah tidak bekerja, itu nanti tetap kok tidak perlu ditagihkan terkait dengan perpajakannya.